السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengikuti perintah Allah Ta'ala dan teladan Hadrat Rasulullah SAW dalam kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam pun kita menemukan banyak peristiwa yang berkenaan dengan membantu fakir miskin serta kedermawanan dan kemurahan hati, dan bukan hanya terjadi pasca beliau mendakwakan diri, bahkan dalam masa awal kehidupan beliau dan di usia muda pun kita menemukan peristiwa-peristiwa yang mencerminkan akhlak beliau yang luhur. Demikian pula, apabila kita memandang kehidupan ibu yang di pangkuannya Allah Ta'ala telah membesarkan beliau alaihissalam, di sana pun kita menemukan peristiwa-peristiwa akan perhatian besar beliau terhadap fakir miskin serta kedermawanan dan kemurahan hati. Seolah-olah beliau dibesarkan di pangkuan seorang ibu yang mengajarkan kepada beliau akhlak yang mulia, sehingga sebagaimana Allah Ta'ala sendiri telah menciptakan kebaikan dalam fitrah beliau, demikian pula beliau mendapatkan lingkungan yang saleh dari pihak ibunda beliau. Maka seraya menyebutkan kedermawanan dan kemurahan hati ibunda beliau ini, Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa Hadrat Mai Chirag Bibi Sahib, yakni ibunda mulia Hadrat Aqdas alaihissalam, berasal dari keluarga Mughal yang terhormat dan murni nasabnya di Mauza A'immah, distrik Hoshiarpur. Dalam watak beliau, kedermawanan dan kemurahan hati serta keramahan terhadap tamu sudah tertanam begitu dalam. Segala sifat luhur yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita yang merupakan lambang kesucian dan kehormatan, semuanya terdapat pada diri beliau. Beliau senantiasa berada dalam keadaan ceria dan tenang. Dalam hati beliau terdapat semangat yang sangat besar untuk menjamu tamu, dan dalam dada beliau terdapat kelapangan jiwa untuk itu. Orang-orang yang telah menyaksikan kedermawanan hati dan kemurahan hati beliau dalam menjamu tamu, sebagian dari mereka masih hidup pada saat Maulwi Sahib Hadrat Yaqub Ali Sahib Irfani sedang menuliskan hal ini, dan mereka menceritakan bahwa apabila ada kabar dari luar bahwa makanan diperlukan untuk 4 orang karena ada tamu yang datang, maka makanan yang dikirim dari dalam rumah selalu lebih dari cukup untuk 8 orang. Agar jika ada orang lain yang datang dan duduk bersama pun dapat ikut makan, dan kedatangan para tamu itu mendatangkan kegembiraan yang sangat besar bagi beliau. Kemudian dituliskan pula bahwa beliau secara khusus memperhatikan kaum fakir dan lemah di kotanya. Dan salah satu kebiasaan istimewa beliau adalah bahwa kain kafan bagi orang-orang miskin yang meninggal dunia disediakan dari rumah beliau. Apabila ada orang miskin yang wafat, maka beliau mengurus keperluan kain kafan dan pemakaman mereka. Singkatnya, karena rasa simpati dan pertolongan beliau kepada kaum fakir miskin, beliau bagaikan seorang ibu yang penuh kasih sayang bagi semua orang. Sifat-sifat dan akhlak ibunda beliau alaihissalam tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan karena beliau akan menjadi pemimpin sebuah jemaat yang besar, maka Allah Ta'ala sejak awal telah menyiapkan sarana untuk menumbuhkan sifat-sifat mulia tersebut dalam diri beliau, yaitu dengan menempatkan beliau di pangkuan seorang ibu yang penuh kasih sayang, yang tiada bandingnya dalam hal simpati kepada sesama manusia, penjamu tamu, serta kedermawanan dan kemurahan hati. Dengan demikian, seolah-olah beliau menghirup sifat-sifat tersebut bersama air susu ibunya. Sifat ketidakbergantungan pada dunia, keberanian dan keteguhan hati, serta kejujuran dan keterus-terangan, beliau alaihissalam peroleh dari ayah beliau yang mulia. Sedangkan sifat menjamu tamu, kedermawanan dan kemurahan hati, serta simpati kepada sesama manusia, beliau terima dari ibunda beliau yang mulia. Adapun peristiwa-peristiwa yang dijumpai mengenai kedermawanan Hadrat Masih Maud alaihissalam di masa muda beliau, dalam hal ini, Hadrat Mia Allah Yar Sahib menceritakan bahwa ketika Huzur sedang bertugas di Sialkot,
Suatu ketika, ibunda beliau mengirimkan 2 setel pakaian beserta beberapa pasang kaos kaki melalui seseorang bernama Mangal Jam untuk beliau. Mangal datang melewati desa kami, dan ketika ia kembali, Mia Allah Yar Sahib menceritakan bahwa ia melewati desa kami. Ia memberitahu kami bahwa ketika ia membawa barang-barang tersebut ke Sialkot dan meletakkannya di hadapan beliau alaihissalam, maka Huzur alaihissalam bersabda, "Ambillah apa yang menjadi bagianmu dan berikan kepada saya apa yang menjadi bagian saya." Saya berkata, "Huzur, ini semua untuk Tuan, ibunda Tuan. Amma Jan telah mengirimkannya untuk Tuan." Beliau bersabda, "Kamu telah membawa semua barang ini dari jarak yang jauh, maka kamu harus mengambil setengah bagianmu." Baiklah. Beliau memberi saya 1 setel pakaian, sepasang baju, dan beberapa kaos kaki, lalu bersabda, "Pergilah dan katakan kepada Amma Jan agar segera memanggil saya pulang dari sini. Hati saya tidak betah di sini. Orang-orang menghabiskan hidup mereka dalam perbuatan yang tidak halal, dan hati saya tersiksa melihat mereka." Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan dengan mengutip Hadrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Sahib bahwa ketika saya berada di Sialkot, saya berkesempatan bertemu dengan Mai Hayat Bibi Sahibah binti Fazluddin yang merupakan ibu dari Hadrat Hafiz Muhammad Syafi Sahib Qari. Mai Sahibah menceritakan bahwa dahulu Mirza Sahib tinggal di sebuah loteng di lingkungan yang sama yang berdekatan dengan rumah kami yang sekarang di Mohalla Jhandawala. Ketika rumah itu roboh, Mirza Sahib pindah ke rumah ayah saya yang terletak di Mohalla Kashmiri. Ia berkata, ketika beliau datang ke rumah kami, saya melihat bahwa beliau tidak bergaul dengan siapapun di dalam rumah. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa gaji yang dibawa Mirza Sahib dibagi-bagikan kepada para janda dan orang-orang miskin di lingkungan itu. Beliau membuatkan pakaian untuk mereka dan memberikan uang tunai, dan hanya menyisakan biaya makan untuk dirinya sendiri. Hadrat Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa ketika kita menelaah kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kedermawanan dan kemurahan hati, dan merenungkan peristiwa-peristiwa serta keadaan-keadaan yang telah terjadi di hadapan kita, maka jelaslah bahwa beliau dianugerahi bagian yang melimpah dari akhlak mulia ini, dan perilaku semacam ini telah ada dalam kehidupan beliau sejak beliau mulai mengenal dunia, sejak masa kanak-kanak dan remaja yang sangat dini. Bukan berarti bahwa setelah beliau diutus, akhlak semacam ini muncul dari beliau dengan suatu kepura-puraan, melainkan hal itu merupakan bagian dari watak beliau. Akhlak semacam ini terkadang tersembunyi sama sekali, dan terkadang pula muncul secara alami sedemikian rupa, sehingga orang lain pun mengetahuinya. Kecenderungan umum beliau adalah agar tetap tersembunyi. Jika beliau melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu pun tetap tersimpan rapat. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa kedermawanan dan kemurahan hati pada masa-masa awal kehidupan beliau umumnya tetap tersembunyi. Hal itu karena beliau adalah seorang yang suka menyendiri, dan secara tersembunyi beliau biasa bersikap baik kepada sebagian orang sesuai dengan keadaan mereka pada saat itu. Namun ketika Allah Ta'ala membawa beliau ke hadapan publik, mengutus beliau, dan orang-orang mulai berdatangan dalam jumlah besar, serta keadaan beliau mulai diketahui publik, maka muncullah pula orang-orang yang menyaksikan dan menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut. Mengenai peminta-minta, dituliskan bahwa beliau tidak pernah menolak seorang peminta-minta pun. Kehidupan beliau merupakan gambaran nyata dari firman yang berbunyi, "Amma sa'ila fala tanhar," yang artinya, dan adapun orang yang meminta-minta, maka janganlah engkau mengherdiknya. Hadrat Maulana Abdul Karim Sahib berkata bahwa pada suatu hari, setelah salat asar, beliau bangkit sebagaimana biasanya dan melangkahkan kaki ke dalam melalui jendela masjid. Pada saat itu, seorang peminta-minta berkata dengan pelan. Dia mengatakan, "Saya adalah seorang pengemis." Beliau alaihissalam pada waktu itu juga memiliki suatu keperluan penting, dan suara pengemis itu agak berbaur dengan suara orang lain yang bangkit setelah salat dan menurut kebiasaan saling bercakap-cakap satu sama lain. Singkatnya, beliau alaihissalam tanpa sadar melangkah masuk ke dalam,
yakni karena tidak memperhatikan beliau masuk ke dalam. Meskipun suara itu sedikit terdengar di telinga, namun pikiran beliau tengah sibuk dengan urusan-urusan lain sehingga beliau tidak memperhatikannya dan berlalu tanpa menghiraukan. Namun ketika beliau turun ke bawah, suara lembut yang sempat terdengar di telinga itu meninggalkan kesan yang nyata di hati beliau. Setelah masuk ke dalam, beliau pun merasakan bahwa ada suara yang pernah beliau dengar. Seseorang telah berkata, "Saya adalah seorang pengemis." Hal itu sangat membekas di hati beliau. Beliau segera kembali dan memanggil Khalifah Nuruddin Sahib seraya berkata, "Ada seorang peminta-minta, carilah dia." Ditanyakanlah di mana pengemis itu, namun ternyata setelah beliau pergi, pengemis itu pun telah berlalu. Khalifah Sahib mencarinya berkali-kali, namun tidak berhasil menemukannya. Khalifah Nuruddin Sahib ini adalah seorang yang berasal dari Kashmir. Bagaimanapun, dikisahkan bahwa pada sore harinya, setelah salat sebagaimana kebiasaan beliau, ketika beliau duduk, pengemis yang sama itu pun datang kembali dan mengajukan permintaannya. Beliau alaihissalam dengan sangat cepat mengeluarkan sesuatu dari saku dan meletakkannya di tangan pengemis itu, dan kini tampak seolah-olah beliau merasa sangat lega, seakan-akan suatu beban telah terangkat dari pundak beliau. Beberapa hari kemudian beliau menyebutkan bahwa pada hari itu ketika pengemis tersebut tidak ditemukan, ada beban yang begitu berat di hati saya, sehingga membuat saya sangat gelisah. Dan saya khawatir bahwa saya telah melakukan suatu kesalahan karena tidak memperhatikan si peminta-minta dan berlalu begitu saja dengan tergesa-gesa ke dalam. Alhamdulillah, pengemis itu kembali pada sore harinya, karena jika tidak, hanya Allah yang tahu betapa lama saya akan terus berada dalam kegelisahan itu. Dan saya pun telah berdoa agar Allah Ta'ala membawanya kembali. Demikian pula, Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani di suatu tempat dalam biografi beliau alaihissalam menulis bahwa di dekat Kadian terdapat sebuah desa kecil bernama Sithiali yang jaraknya kira-kira 6 mil dari Kadian. Dari sana seorang pengemis Jat biasa datang dan masih banyak orang yang menyaksikannya hingga saat ini. Ia biasa datang ke bawah atap Masjid Mubarak dan berseru di dekat jendela yang terdapat di dinding barat Baitul Fikr. Seruannya adalah mengatakan, "Ghulam Ahmad, aku ingin mengambil 1 rupi." Lalu ia pun duduk di sana. Hadrat Sahib terkadang sedang sibuk dalam suatu pekerjaan dan perhatian beliau tertuju pada pekerjaan itu, sehingga beliau tidak dapat mendengar suaranya. Maka ia pun berseru setiap beberapa saat sekali. Kebanyakan orang merasa tidak senang, berpikir mengapa ia duduk di sini, mengganggu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan jika seseorang menegurnya, ia berkata, "Apakah aku datang kepadamu? Aku meminta kepada Ghulam Ahmad alaihissalam." Jika Hadrat Aqdas mengetahui bahwa seseorang telah berkata sesuatu kepada si pengemis itu, beliau tidak menyukainya. Dan sambil tersenyum, beliau memberikan rupi itu kepadanya. Dan sudah menjadi kebiasaan beliau pula untuk tidak membiarkan si peminta-minta menunggu terlalu lama. Hadrat Chaudhry Abdullah Khan Sahib menceritakan bahwa suatu ketika saat kembali dari jalan-jalan, ketika Huzur hendak memasuki rumah, seorang darwish yang hanya mengenakan cawat berseru, adapun sebagian orang fakir memakai pakaian semacam itu, seolah berkata, "Kami tidak memiliki pakaian, dan inilah bentuk mujahadah mereka." Bagaimanapun, ia berkata bahwa orang itu berseru, "Data, berilah sesuatu." Huzur bersabda, "Allah lah yang data," yakni pemberi. Dan setelah mengucapkan itu, beliau pun masuk ke dalam. Ia telah menyebut kata data, maka Huzur bersabda, "Allah lah yang data." Ia pun berseru lagi, "Data memang Allah, tapi mohon Anda berikanlah sesuatu." Maka Huzur pun mengirimkan sesuatu untuknya. Bagaimanapun, tarbiyat apa yang bisa diperoleh si darwish dari hal itu, namun melalui peristiwa ini, beliau telah memberikan pelajaran kepada orang-orang dekatnya bahwa dalam ucapan-ucapan kita tidak boleh ada sedikit pun bayangan syirik. Hadrat Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa pada suatu ketika datanglah seorang peminta-minta. Ia telah berkeliling di Kadian. Ia bangun di pagi hari dan menyanyikan nazm atau syair Hadrat Mir Hamid Shah Sahib yang telah wafat. Berkeliling maksudnya ia berjalan-jalan di desa, di jalan-jalan sambil membacakan bait-bait nazm yang berbunyi, "Allah telah menjadi penolongmu, wahai penduduk Kadian milikku. Engkau telah memberikan kami keamanan, wahai penduduk Darul Aman." Alhasil, ia biasa membacakan ini dan kadang-kadang ia juga membacakan Har taraf fikr ko doda ke thakaya hamne. Ia membacakan nazm Hadrat Masih Maud alaihissalam.
Ia berkeliling di seluruh Qadian, dan ketika ia membacakan nazam kedua milik Hadrat Masih Maud alaihissalam, hal itu sangat tidak berkenan bagi Hadrat Makhdum Al-Millat Maulana Maulwi Abdul Karim Sahib radhiyallahu anhu. Beliau biasa bersabda bahwa orang ini tidak layak membacakan nazam ini, karena nazam ini adalah suatu hakikat dan suatu hal, keadaan rohani yang memiliki kedalaman yang sangat dalam, yang hanya terdapat dalam diri Hadrat Masih Maud alaihissalam semata. Hal dan hakikat yang diungkapkan dalam nazam ini tidak mungkin ada pada orang biasa. Beliau biasa berkata bahwa apa yang diungkapkan dalam nazam ini, aku tidak dapat mendengarnya dari mulut orang lain karena rasa gairat, apalagi jika dibacakan oleh peminta-minta awam semacam ini yang berkeliling membacakannya. Seorang fakir atau pengemis biasa yang membacakan nazam-nazam semacam ini sangat membuat Maulwi Abdul Karim Sahib marah. Bagaimanapun, dikatakan bahwa itulah keadaan cinta dan kerinduan mendalam Maulwi Abdul Karim Sahib yang beliau miliki terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam. Alhasil, peminta-minta ini berkeliling di Qadian. Bulan Ramadan sedang berlangsung, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam periode itu telah beberapa kali memberikan banyak hal kepadanya, namun ia terus berkata, penuhilah wadahku. Maka pada hari Id, ia datang membawa sebuah wadah yang sangat besar dan indah, lalu menggelar kain di dekat pintu masjid dan duduk di sana. Dan ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam tiba, ia memohon, penuhkanlah wadahku. Hadrat Akdas memasukkan 1 rupi ke dalamnya, dan begitu rupi itu dimasukkan, hujan rupi pun turun mencurah, dan wadahnya dipenuhi dengan berbagai macam koin. Ketika Hadrat Sahib mendengar permohonannya, beliau tersenyum, dan dalam keadaan itulah beliau memasukkan rupi tersebut. Alhasil, dengan dimasukkannya rupi oleh beliau, para pengikut beliau pun turut membantu dengan berbagai koin seikhlasnya, dan dengan demikian wadahnya pun penuh. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pada kali terakhir pergi ke Delhi pada tahun 1905, pada suatu hari beliau keluar dengan niat mengunjungi makam-makam dan tempat-tempat bersejarah di Delhi. Seseorang menyampaikan bahwa di jalan menuju ke sana terdapat begitu banyak pengemis sehingga sulit untuk melewatinya. Beliau bersabda, hari ini kita pergi, kita akan memberi kepada semua orang. Berapapun banyaknya peminta-minta yang duduk di sana, kita akan memberi kepada semuanya. Ini bukanlah tekad dan keberanian yang biasa-biasa saja. Beliau sungguh-sungguh siap untuk itu, bahwa siapapun yang meminta akan diberi. Meskipun pengemis yang ditemui tidak sebanyak yang disebutkan, sebagian ditemui, dan setiap orang mendapatkan jawaban atas permohonannya secara nyata. Beliau membantu setiap orang yang ditemui, berapapun jumlahnya. Hadrat Hafiz Ahmadullah Sahib Nagpuri menuturkan, pada suatu hari, Huzur alaihissalam sedang berada di Gol Kamra, yakni kamar bundar, dan kira-kira ada 20 atau 25 orang di sana. Saat itu Huzur sedang menyampaikan sesuatu, namun tiba-tiba seorang pengemis datang dan meminta dengan keras. Hadrat Hafiz menuturkan, saya merasa sangat tidak senang bahwa pengemis itu mengganggu suara Huzur. Beliau sedang berbicara dan orang ini menyela. Saya pun bangkit dan menutup pintu. Pandangan Huzur pun tertuju kepada saya. Beliau menghentikan pembicaraannya dan bersabda kepada saya, Anda bangkit dan pergilah. Ketuklah pintu dari dalam dan berikan sesuatu kepada peminta itu dari dalam. Yakni beliau alaihissalam bersabda, mengapa pintu ditutup? Sekarang pergilah, panggil dari dalam rumah, ambillah sesuatu dari rumah dan berikan kepada peminta itu. Dan dengan menyuruh mengambil dari dalam rumah, beliau pun membantunya. Dan mengenai perbuatan menutup pintu itu, beliau alaihissalam bersabda bahwa tidaklah baik menutup pintu ketika ada seorang pengemis yang meminta. Ini adalah perbuatan yang sangat salah. Yakni ada seorang peminta yang datang meminta, lalu Anda lantas menutup pintu. Hadrat Babu Ghulam Muhammad Sahib menerangkan, suatu hari seorang peniup seruling datang ke pintu rumah Huzur untuk meminta-minta. Huzur lalu memberikannya uang 1 chauni. Kemudian Mir Nasir Nawab Sahib datang. Hadrat Sahib alaihissalam saat itu telah masuk ke dalam rumah. Mir Sahib melihatnya dan memarahinya dengan keras karena memainkan seruling dan berkata, awas jika kamu datang lagi ke sini. Keesokan harinya, ia datang lagi. Hadrat Sahib alaihissalam keluar untuk memberikan sesuatu kepadanya, namun ketika beliau tiba di depan rumah, sang peminta itu sudah tidak ada. Ia telah melihat wajah Mir Sahib dari suatu tempat dan teringat akan hardikan Mir Sahib kemarin, maka ia pun lari dari sana. Beliau alaihissalam pun bersabda kepada seseorang, pergilah, carilah peminta dan pemain seruling itu, kemana ia telah pergi. Seseorang berkata,
Huzur, ia telah lari. Beliau alaihissalam bersabda, pergilah, berlarilah kamu untuk memanggilnya. Akhirnya ia pun datang, namun ketika melihat Mir Sahib, ia merasa takut. Maka Hadrat Sahib alaihissalam pun bersabda kepada Mir Sahib, Mir Sahib, orang yang malang ini mau berbuat apa? Ia tidak mengetahui pekerjaan lain selain ini. Apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa memainkan seruling dan terus melakukannya. Suruhlah seseorang mengajarinya suatu keterampilan, ajarkanlah kepadanya suatu pekerjaan, maka ia tidak akan memainkannya lagi. Sediakanlah baginya suatu mata pencaharian. Kemudian kepada peniup seruling itu beliau bersabda secara terpisah, selama kamu tinggal di sini, janganlah memainkan seruling. Mir Sahib akan memukulmu. Beliau mudah marah. Jangan sampai beliau benar-benar memukulmu. Jangan sampai beliau memberikan 1-2 tamparan kepadamu. Bagaimanapun juga, janganlah memainkan alat musik di sini. Perlahan ketuk saja pintu rumah, saya akan keluar memberikan sesuatu kepadamu. Alhasil, selama ia tinggal di Kadian, ia terus membawa pulang uang 4 ana setiap harinya. Hadrat Sayyid Fazal Shah Sahib menceritakan, ada seorang fakir yang mempunyai kebiasaan mengunjungi Hadrat Sahib alaihissalam dan kadang berkata, berikan saya 1 ana, kadang berkata 2 ana, kadang berkata 8 ana. Singkatnya, ia selalu meminta dengan penuh keyakinan. Apabila Hadrat Sahib alaihissalam sedang sibuk dalam suatu pekerjaan atau urusan, ia terus mengucapkan ini berulang kali dan akan pergi hanya setelah mendapatkannya. Ia tidak pernah pergi sebelum mendapatkannya. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menjadi sangat mengenalnya. Ketika ia datang dan meminta sejumlah uang, beliau langsung memberikan sejumlah itu juga. Dan beliau alaihissalam kerap bersabda, ia memang tidak akan pergi sebelum mendapatkan sejumlah ini. Berikanlah kepadanya sebanyak yang ia minta. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani Sahib menulis, saya mulai menetap untuk berkhidmat kepada Hadrat alaihissalam sejak tahun 1898. Dan telah datang ke Kadian sejak tahun 1892. Banyak orang yang mengajukan pertanyaan kepada saya tidak pernah melihat Hadrat Sahib, Hadrat Masih Maud alaihissalam, memberikan koin tembaga, yakni 1 paisa, kepada seorang peminta. Beliau selalu memberikan koin perak kepada orang yang meminta. Sesuai dengan mata uang yang berlaku pada masa itu, koin tembaga bernilai 1 paisa, 2 paisa, hingga setengah ana. Sedangkan koin perak adalah 1 ana, 2 ana, dan koin yang lebih besar yang bernilai setara dengan chauni dan semacamnya. Meskipun pada masa itu 1 paisa dan 2 paisa pun masih memiliki nilai tersendiri, namun beliau alaihissalam memberikan 1 ana, 2 ana, atau bahkan lebih dari itu sebagai sedekah, yang mana ini merupakan jumlah yang cukup berarti, dan pada umumnya kepada peminta biasa pun beliau memberikan 1 rupi. Seorang non-Ahmadi yang fakir suatu kali datang ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengajukan permohonan bahwa ia ingin menggali sebuah sumur di hutan agar para musafir dapat beristirahat di sana dan minum air darinya. Dikisahkan bahwa Hadrat Sahib alaihissalam memberikan kepadanya 200 rupi untuk tujuan itu. Seraya bersabda, Anda sedang melakukan pekerjaan ini untuk melayani orang-orang. Pergilah dan buatlah sumur itu. Saya memberikan uang kepada Anda. Beliau alaihissalam memerintahkan jemaat beliau untuk melayani sesama manusia. Dan beliau pun menampilkan teladan nyata terkait hal itu dalam diri beliau sendiri. Hadrat Abdus Sami Sahib, sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, menuturkan, pada saat akikah Mia Sharif Ahmad Sahib, yang merupakan putra ketiga beliau, di antara putra-putra beliau yang masih hidup, saat semua tamu sedang makan di ruang tamu, di antara anak beliau yang lahir, ada yang kemudian wafat, dan ada pula yang meninggal sejak lahir. Dan Hadrat Mirza Sharif Ahmad Sahib adalah salah satu yang panjang umurnya. Pada saat akikah beliau, saat orang-orang sedang makan, dan Hadrat alaihissalam pun turut bersama mereka, ada seorang fakir yang masuk ke dalam ruang tamu untuk meminta-minta. Orang-orang lalu mengusirnya. Namun Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri justru memberikan makanan kepada orang fakir itu dan melarang sahabat beliau untuk memarahinya. Seraya bersabda, jika ia datang untuk makan, janganlah dibentak. Beliau alaihissalam memasukkan sendiri makanan ke dalam piring dan memberikannya kepada orang fakir itu. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalwi menuturkan, suatu kali seorang maulwi datang ke Kadian dan mulai berdebat dengan Hadrat alaihissalam. Kemudian ketika Hadrat alaihissalam mulai memberikan jawaban kepadanya, ia pun bungkam. Pembicaraan itu adalah mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam.
Dan ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa awal. Ketika beliau alaihissalam telah menjelaskan kepadanya dan ia pun terdiam, beliau alaihissalam bertanya kepadanya, apakah Anda telah memahami bahwa dalil-dalil yang telah saya kemukakan adalah benar? Ia menjawab, ya, saya telah memahaminya. Namun ia menunjukkan sikap yang sangat lancang dan kasar dengan berkata, saya memahami bahwa Anda adalah Dajjal. Nauzubillah. Karena di antara sifat-sifat Dajjal yang disebutkan pula bahwa ia akan membungkam orang lain dalam perdebatan, yakni akan membuat mereka tidak mampu menjawab. Mendengar ini, beliau alaihissalam pun tidak mengatakan apa-apa, dan orang itu pergi. Setelah pergi ke Amritsar, ia mencetak sebuah selebaran, dan di dalamnya ia menyebutkan peristiwa ini. Yakni, saya telah mengucapkan kata-kata tersebut, namun meskipun demikian, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam masuk ke dalam, saya mengirimkan sebuah surat kecil bahwa saya sedang dalam kebutuhan. Coba perhatikan, di sini ia sendiri mengungkapkan ketidakmaluan dirinya, sekaligus mengungkapkan kebaikan budi pekerti Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ia berkata, saya mengirimkan surat kecil yang menyatakan bahwa saya sedang membutuhkan sesuatu, dan seharusnya diperlakukan dengan baik. Meskipun saya telah mengucapkan kata-kata yang sangat buruk kepada beliau, namun bagaimanapun saya adalah orang yang membutuhkan. Perlakukanlah saya dengan baik. Beliau alaihissalam segera mengirimkan 15 rupiah. Beliau alaihissalam sangat murah hati dan dermawan. Meskipun kata-kata keras diucapkan langsung di hadapan beliau pun, beliau tetap tidak merasa tersakiti. Beliau alaihissalam sendiri tidak pernah menyebutkan hal terakhir ini, yakni pemberian 15 rupiah kepada siapapun. Namun melalui selebaran yang ditulis oleh orang itu, orang-orang menjadi tahu bahwa beliau alaihissalam telah mengirimkan 15 rupiah kepadanya. Meskipun ia telah berkata-kata kasar. Hadrat Qadi Abdul Ghafur Sahib menuturkan, pada tahun 1906, saya pergi ke Qadian dari Rawalpindi bersama kakak saya, Hafiz Murad Bakhsh Sahib. Huzur alaihissalam saat itu sedang menuruni tangga masjid. Seseorang yang kemungkinan adalah Hakim Shah Nawaz Sahib dari Rawalpindi mempersembahkan 17 pound kepada Huzur alaihissalam dalam sebuah kantung sebagai hadiah. Huzur alaihissalam mengambil kantung itu dan memasukkannya ke dalam saku. Di bawah, seorang peminta-minta sedang berdiri. Seorang pengemis sedang berdiri. Ia pun meminta. Huzur alaihissalam mengeluarkan kantung yang sama itu dari saku beliau dan meletakkannya di tangan pengemis itu. Ketika Hakim Sahib yang telah disebutkan itu melihat Huzur melakukan hal itu, ia berkata, Huzur, di dalam kantong itu terdapat 17 pound. Beliau alaihissalam bersabda, itu memang miliknya. Itu telah sampai kepadanya. Kemudian beliau pun terdiam. Pada masa itu pun 1 pound memiliki nilai. 1 pound setara dengan 15 rupiah India. Yakni pada masa itu jumlah ini sangat besar. Total keseluruhan menjadi 255 rupiah. Sementara dengan 2 paisa saja seseorang bisa mendapatkan roti dan makanan. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis, sedekah dan pengorbanan adalah kebiasaan beliau yang sangat menonjol. Dan pada umumnya, kebiasaan beliau adalah menyerahkan 1/10 dari harta untuk sedekah. Mengenai hal ini, sebuah riwayat dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah dikemukakan oleh Hadrat Sahib Zadah Mirza Bashir Ahmad Sahib. Beliau menulis, Ibunda menceritakan kepada saya bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat banyak memberikan sedekah, dan pada umumnya beliau memberikannya secara tersembunyi, sehingga kami pun tidak mengetahuinya. Saya bertanya kepada beliau berapa banyak sedekah yang bisa diberikan. Maka Ibunda bersabda, beliau sangat banyak memberikannya. Dan pada hari-hari terakhir, 1/10 dari seluruh uang yang datang dipisahkan untuk sedekah dan terus diberikan dari bagian tersebut. Ibunda menyatakan, maksudnya bukanlah bahwa beliau alaihissalam tidak memberikan lebih dari 1/10, melainkan beliau biasa bersabda, terkadang pengeluaran menjadi bertambah. Ada tamu yang datang, ada biaya langgar kana, dan ada berbagai pengeluaran lainnya. Sehingga seseorang menjadi lalai dalam bersedekah. Maka dari itu, apabila uang sedekah dipisahkan terlebih dahulu, maka kelalaian itu tidak akan terjadi, karena uang tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Ibunda bersabda, untuk tujuan inilah beliau memisahkan 1/10 dari seluruh penerimaan, yakni pendapatan. Padahal sebenarnya beliau memberikan lebih dari itu untuk diberikan. Kemudian Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, apakah dalam memberikan sedekah beliau membedakan antara Ahmadi dan non-Ahmadi? Saya bertanya kepada Ibunda. Maka Ibunda menjawab dengan bersabda,
Tidak, beliau tidak pernah memperhatikan siapa yang Ahmadi dan siapa yang non-Ahmadi. Jika seseorang membutuhkan, maka segera beliau berikan kepadanya. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis, sebagaimana kebiasaan beliau adalah tidak pernah menolak seorang peminta, dan sebagaimana beliau juga biasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bahkan tanpa diminta, yakni tanpa perlu mereka meminta. Ini pun termasuk dalam kebiasaan mulia beliau bahwa beliau sangat memahami berbagai bentuk permintaan yang halus dan tersembunyi. Dan dalam kesempatan-kesempatan seperti itu pun beliau tetap melakukan pemberian. Sahib Zada Sirajil Haq Sahib menyatakan, pada suatu saat ketika seseorang mengirimkan sebuah topi yang indah kepada beliau, ketika paket ini sampai ke hadapan beliau, kebetulan seorang Hindu pun sedang berada di sana. Beliau membuka paket itu dan keluarlah sebuah topi. Orang Hindu itu sangat memuji topi tersebut. Ketika beliau alaihissalam mendengar pujian terhadap topi itu dari mulutnya, beliau segera memberikan topi itu kepadanya. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalwi menyatakan, ada seorang Ahmadi bernama Haji Hussein. Ia pun dari ibadah haji dan membawa sebuah tasbih dari mutiara asli, yakni mutiara yang berharga, lalu mempersembahkan sebagai hadiah ke hadapan Hadrat alaihissalam. Tasbih itu terbuat dari mutiara asli. Pada saat itu, saya dan seorang teman saya dari Sialkot sedang hadir di hadapan Huzur alaihissalam. Di hadapan kami, Haji Hussein Sahib mempersembahkan tasbih itu ke hadapan Huzur. Huzur lalu bersabda, Jazakallah. Tasbih itu sangat indah. Beliau, yakni Munshi Sahib berkata, saya pun berniat bahwa setelah kepergiannya, saya akan mengambil tasbih itu. Dan teman saya dari Sialkot itu pun telah memiliki niat yang sama. Ketika Haji Hussein Sahib pergi, teman saya dari Sialkot itu berkata, Huzur, tasbih itu sangat indah. Beliau alaihissalam bersabda, jika Anda menyukainya, ambillah, dan memberikan tasbih itu kepadanya. Saya pun berkata, Huzur, niat saya pun adalah untuk mengambilnya. Maka beliau alaihissalam bersabda, kalau begitu, kalian berdua bagilah menjadi dua. Kemudian teman saya dari Sialkot itu berkata kepada saya, tasbih itu memang ada 100 butirnya, jadi biarlah tetap ada pada saya saja. Saya berkata, baiklah, simpanlah. Kemudian beliau pun memberikannya kepada saya. Hadrat Hakim Allah Dita Sahib menyatakan bahwa Sarfaraz Khan menuturkan, kami datang ke jalsa, dan seseorang memberikan seekor kuda betina kepada Huzur alaihissalam. Maka Sarfaraz Sahib berkata, dalam hati saya terbetik keinginan agar kuda betina ini dapat menjadi milik saya, sehingga saya dapat membawanya pergi dan berkata bahwa saya telah membawa kuda betina milik Al-Masih. Itu adalah seekor kuda betina dari keturunan yang baik untuk tunggangan. Ketika jalsa selesai, saya pun menyampaikan, Huzur, saya ingin pulang. Huzur alaihissalam bersabda, tinggallah sebentar. Pada hari ketiga, saya kembali mengatakan hal yang sama. Maka Huzur bersabda, Chaudhry Sahib, bawalah kuda betina ini. Saya pun menyampaikan, Huzur, berapa harga kuda betina ini? Beliau bersabda, berilah ia rumput dan biji-bijian, dan tunggangilah ia. Itulah harganya. Tidak ada harga lainnya. Bawalah dan tunggangilah. Hadrat Malik Ghulam Hussein Sahib menyatakan, Maulwi Abdurrahman Sahib Syahid datang dari Afghanistan dan ingin bertemu dengan Huzur alaihissalam. Pada saat itu pun, ia membawa banyak barang. Ia juga membawa sebuah mantel kulit bulu. Saya menyampaikan kabar kedatangannya, maka Hadrat alaihissalam memanggil masuk dari dalam. Ia pun mempersembahkan barang-barang tersebut beserta mantel itu ke hadapan Huzur. Huzur alaihissalam mengungkapkan kegembiraan yang besar dan bersabda, Maulwi Sahib, Anda telah menyusahkan diri. Ia menyampaikan, Huzur, mantel kulit ini saya bawa khusus untuk Huzur. Dan hati saya ingin agar Huzur mengenakannya di hadapan saya. Maka Hadrat Sahib pun berdiri dan mengenakannya. Itu adalah sebuah jubah panjang. Entah itu disebut koti, atau coat, atau cuga, atau apapun namanya. Yang panjangnya mencapai mata kaki. Itu adalah cuga atau jubah yang panjang. Pada waktu makan malam, Khajah Kamaluddin Sahib menyampaikan, Huzur, Maulwi Abdurrahman Sahib telah membawa sebuah mantel kulit yang sangat berharga, hangat dan dibuat dengan kualitas yang sangat tinggi. Khajah Sahib memang telah melihat mantel itu sebelumnya. Huzur bersabda, Khajah Sahib, Anda sangat menyukainya. Ambillah untuk Anda sendiri. Ia menyampaikan, Huzur, ini adalah kebaikan yang sangat besar. Maka Huzur pun memberikan jubah itu kepada Khajah Sahib. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani meriwayatkan bahwa Hafiz Nur Ahmad Sahib, seorang saudagar kain pashmina dari Ludhiana, yakni kain wol halus, termasuk di antara para khadim lama yang sangat tulus kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam.
Beliau memang berprofesi sebagai pedagang kain wol dan merupakan salah seorang khadim yang sangat setia kepada beliau alaihissalam. Suatu ketika, dalam usahanya, beliau mengambil kerugian yang sangat besar hingga usahanya hampir gulung tikar. Karena itu, beliau berkeinginan untuk pindah ke tempat lain dan memulai usaha yang berbeda, agar dapat memperbaiki kembali keadaan keuangannya. Semasa hidup Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau senantiasa menjalin surat menyurat dengan beliau, serta terus berkhidmat secara finansial kepada jemaat, bahkan melebihi kemampuan dan kesanggupannya. Beliau berkata, mengenai kemurahan hati dan kedermawanan Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya hanya dapat mengatakan satu hal. Beliau alaihissalam sama sekali tidak mengenal pemberian yang sedikit. Kemudian beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Beliau berkata, ketika usaha saya mengalami kemunduran dan saya telah memutuskan untuk pergi ke tempat lain guna memulai usaha baru, saya mengajukan permohonan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam agar berkenan meminjamkan sejumlah uang kepada saya, sehingga saya dapat memulai kembali usaha tersebut. Huzur alaihissalam mengangkat sebuah kotak kecil tempat beliau biasa menyimpan uang, lalu membawanya dan meletakkannya di hadapan saya seraya bersabda, ambillah sebanyak yang engkau kehendaki. Beliau tampak sangat senang melakukan hal itu. Maka saya mengambil sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan saya. Meskipun Huzur terus bersabda, ambillah semuanya saja. Hakikatnya, perlakuan beliau terhadap para sahabat memang berbeda. Dalam praktiknya, beliau menganggap harta miliknya sendiri sebagai milik para sahabat juga. Dalam perkara seperti ini, beliau alaihissalam justru merasa kurang senang apabila ada seorang khadim yang menunjukkan rasa sungkan, yakni merasa sebagai orang lain, bersikap malu-malu, atau merasa tidak enak hati. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib berkata, Syekh Muhammad Ismail Sahib Sirsawi telah menjadi sahabat dan saudara saya yang tulus selama 32 tahun. Beliau juga termasuk di antara para khadim lama Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sejak awal, tabiat beliau memang bercorak kesufian dan kecintaan untuk bergaul dengan orang-orang saleh selalu melekat dalam dirinya. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, beliau mengajar di Madrasah Talimul Islam. Pada masa-masa awal, beliaulah yang bertugas menyediakan makanan bagi para tamu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa beliau berperan sebagai nazir diafat, yakni penanggung jawab jamuan tamu. Sejak beliau datang ke sini, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan perhatian khusus kepadanya dan secara pribadi menanggung seluruh kebutuhan beliau. Dengan kata lain, beliau alaihissalam sendiri yang memikul tanggung jawab untuk memenuhi segala keperluannya. Pada suatu ketika, almarhum Hadrat Nana Jan atau Hadrat Mir Nasir Nawab Sahib marah kepada Syekh Sahib, bahkan marah besar kepadanya. Beliau kemudian membuat daftar utang-utang Syekh Sahib. Di dalamnya tercantum pula utang kepada para pembuat manisan atau halwa. Namun, beliau tidak mengetahui bahwa utang tersebut sebenarnya telah dilunasi. Persoalan itu kemudian disampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan keterangan bahwa Syekh Sahib telah menanggung utang kepada para pembuat manisan dalam jumlah yang cukup besar demi menjalankan pengelolaan langgarkhana. Mendengar hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam tersenyum lalu bersabda, saya mengetahui hal itu, dan hutang tersebut sudah dibayar. Mir Sahib, janganlah Anda mengkhawatirkannya. Bahkan setiap pekan, semua hutang itu selalu diselesaikan. Apapun hutang yang timbul, setiap minggu semuanya dilunasi. Hadrat Masih Maud alaihissalam membayarkan pengeluaran Syekh Sahib setiap minggu, atau kapanpun beliau memerlukannya. Syekh Sahib pun menyampaikannya dengan penuh keakraban, sebagaimana seorang anak berbicara kepada ayahnya, bahkan lebih akrab lagi. Beliau hanya berkata, pengeluaran saya sekian jumlahnya, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam segera membayarkannya. Demikianlah bentuk kedermawanan beliau alaihissalam yang begitu luhur dan mengayomi. Dalam pengeluaran tersebut, ada yang merupakan kebutuhan pribadi Syekh Sahib juga, dan tentunya ada pula yang digunakan untuk keperluan langgarkhana. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa Hadrat Sayyid Fazl Shah Sahib termasuk di antara para khadim Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sangat mukhlis. Beliau adalah kakak dari Sayyid Nasir Shah Sahib yang terhormat. Kecintaan beliau kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam begitu mendalam.
Pada akhirnya, beliau hijrah ke Qadian dan tinggal di Darud Du'afa. Peristiwa berikut terjadi pada bulan Juli tahun 1900. Ketika itu beliau telah tiba di Qadian. Pada tanggal 6 Juli tahun 1900, beliau memohon izin kepada Hadrat Masih Maud salam untuk kembali pulang dan juga mengungkapkan keinginannya agar Huzur berkenan menuliskan beberapa kalimat nasihat untuknya. Selain itu, beliau meminta suatu obat dan sehelai kurta. Pada saat itu, Hadrat Aqdas alaihissalam sedang mengalami serangan sakit kepala yang sangat hebat, sehingga beliau bahkan tidak dapat hadir untuk memimpin salat berjamaah. Namun demikian, meskipun menderita sakit kepala yang sangat berat, beliau tetap menulis pujuk surat berisi nasihat sebagai jawaban atas permohonan Syah Sahib, serta memberikan obat dan sehelai kurta. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa bahkan dalam keadaan sakit yang paling berat sekalipun, Hadrat Masih Maud salam senantiasa siap memenuhi permohonan-permohonan yang wajar dari para khadimnya dan juga tidak pernah menghiraukan kesulitan pribadi demi kemaslahatan dan manfaat untuk orang banyak. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa dari cara hidup Hadrat Masih Maud salam juga dapat diketahui bahwa pada beberapa kesempatan beliau dengan kedermawannya turut mengambil bagian dalam kebahagiaan para sahabatnya. Dan sikap seperti ini merupakan salah satu bentuk ungkapan kasih sayang serta kemurahan hati beliau. Sebagaimana dapat difahami dari surat-surat yang pada berbagai kesempatan beliau tuliskan kepada Munshi Abdullah Sahib Sonori dan juga dari penuturan Munshi Sahib sendiri, terbukti bahwa pada suatu ketika Huzur mengeluarkan sejumlah uang dari kantong pribadi beliau untuk membantu penyelenggaraan walimah Munshi Sahib. Kemudian pada kesempatan lain ketika diadakan akikah putra Munshi Sahib, Huzur kembali menanggung sebagian biaya dengan dana pribadi beliau. Dalam memberikan bantuan tersebut, beliau melakukannya dengan penuh kegembiraan dan kelapangan hati. Ada kalanya ada orang yang pada saat mengadakan acara seperti itu mengirimkan sejumlah uang kepada beliau seraya menulis mohon Huzur menyelenggarakan jamuan di sana. Namun ketika menulis surat tersebut, mereka tanpa sadar lupa bahwa jamuan di Qadian bukanlah jamuan untuk beberapa orang saja. Di sekeliling Hadrat Masih Maud salam selalu terdapat banyak orang. Sementara itu, uang yang mereka kirimkan biasanya sangat sedikit dan sama sekali tidak mencukupi untuk membiayai jamuan tersebut. Meskipun demikian, beliau alaihissalam tidak pernah menulis kembali kepada mereka untuk membicarakan kekurangan biaya itu. Sebaliknya, beliau menambahkan sendiri sejumlah uang dari kantong pribadi beliau sehingga keinginan mereka tetap dapat terlaksana. Peristiwa seperti ini berulang kali terjadi, namun beliau tidak pernah menyinggung hal tersebut, baik secara terang maupun dengan isyarat atau sindiran. Sebaliknya, setiap kali jamuan itu diselenggarakan, beliau selalu mengatakan, ini adalah jamuan dari sahabat kita si Fulan. Ada kalanya hal tersebut juga diungkapkan kepada para sahabat yang sangat dekat. Kepada mereka beliau menjelaskan, uang yang Anda kirimkan kurang mencukupi, maka saya menambahkan kekurangannya dan melengkapi seluruh biayanya. Dalam satu suratnya, Hadrat Masih Maud salam menulis kepada Munshi Abdullah Sahib Sonori pada kesempatan pernikahannya, selamat atas pernikahan Anda yang baru. Pada hari Jumat, sebagaimana Anda tuliskan dalam surat, jamuan walimah atas nama Anda telah disajikan kepada para tamu. Karena jumlah tamu sangat banyak, di antaranya ada Syed Abdurrahman Sahib Madrasi Rahimullah, serta banyak tamu terhormat lainnya. Jumlah mereka lebih dari 80 orang. Anda mengirimkan uang sebesar 10 rupiah, tetapi jumlah itu tidak mencukupi. Oleh sebab itu, demi ikut bergembira atas kebahagiaan Anda, saya menambahkan 10 rupiah lagi dari kantong saya sendiri, sehingga jumlahnya menjadi 20 rupiah. Dengan dana tersebut disiapkan hidangan yang baik, seperti nasi pelau, zardah, kurma, roti nan, dan sebagainya. Lebih lanjut, beliau alaihissalam menulis, Alhamdulillah, para tamu merasa sangat senang setelah makan. Mereka mendoakan kebaikan untuk Anda. Hadrat Masih Maud salam juga hanya menjelaskan bahwa kepada para tamu bahwa ini adalah jamuan dari Munshi Abdullah Sahib dan tidak menyebutkan bahwa sebagian biaya jamuan tersebut sebenarnya berasal dari uang pribadi beliau sendiri. Dalam salah satu suratnya kepada Munshi Abdullah Sahib Sonori yang tulis pada kesempatan akikah putra beliau, Hadrat Masih Maud salam bersabda, 2 ekor domba telah disembelih, dagingnya sangat baik. Selain itu dimasak 1 kuali besar nasi pulau daging dan 1 kuali nasi zardah manis yang diberi campuran saffron serta bahan-bahan lainnya. Roti dan hidangan daging juga disiapkan. Sekitar 70 orang tamu hadir dan mereka dijamu dengan sebaik-baiknya. Berkat niat baik
Anda, nasi pelau, zardah, dan hidangan lainnya dimasak dengan sangat baik. दे नहीं सकते Beliau menulis, seluruh penyelenggaraan jamuan ini menghabiskan biaya sebesar 24 rupiah. Namun saya mengetahui bahwa Anda tidak mampu menanggung seluruh jumlah tersebut. Oleh karena itu, apabila Anda berkenan, kapan saja ada kesempatan, kirimkan saja separuhnya, yaitu 12 rupiah. दावत पे उनको Hadrat Masih Maud Islam juga mengungkapkan kegembiraan beliau serta menyampaikan ucapan selamat kepada Munshi Abdullah Sahib atas semuan akikah tersebut. 1902 Hadrat Ahmad Nur Sahib Kabuli meriwayatkan, pada tahun 1902 ketika saya tiba di Kadian, pada waktu maghrib itu juga Hadrat Masih Maud Islam berkenan menerima baiat saya. Beliau sendiri menganugerahkan kepada saya sebidang tanah untuk tempat tinggal dan juga mengatur pernikahan saya tanpa adanya permintaan dari pihak saya. Bahkan tanpa sepengetahuan saya, beliau mengirim saya bersama beberapa sahabat lainnya untuk Rukstana. Selanjutnya, beliau menetapkan agar saya menerima 1 karung tepung dari langgar khana beliau. Beliau bersabda, selama Ahmad Nur masih hidup, teruslah berikan tepung ini kepadanya atas tanggungan saya. Perintah tersebut beliau sampaikan kepada Maulwi Muhammad Ali Sahib. Beliau bersabda, biaya tepung untuk Ahmad Nur akan saya tanggung sendiri. Mia Abdul Rahim Sahib meriwayatkan, suatu ketika saya sakit parah, tidak ada harapan untuk sembuh dan saya terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika itu paman saya, almarhum Miram Baksh Sahib, menjumpai Hadrat Masih Maud salam yang sedang dalam perjalanan pulang dari berjalan-jalan di daerah Buttar dan telah sampai di persimpangan gerbang Mori. Beliau memohon kepada Huzur, Huzur sudilah kiranya menjenguk Abdul Rahim. Ia sedang sakit keras. Saat itu selain beberapa sahabat lainnya, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu juga turut menyertai Huzur. Atas kemurahan hati beliau, Huzur berkenan datang ke rumah kami yang sederhana. Ketika melihat saya terbaring di atas ranjang, beliau mengguncang bahu saya dengan tangan kanan beliau seraya berkata, "Mengapa engkau takut? Engkau tidak akan meninggal." Mendengar itu, saya pun langsung membuka mata. Kemudian Huzur memandang ke arah atap rumah dan bersabda, "Abdul Rahim, engkau tidak akan meninggal karena penyakit ini. Namun rumah ini yang sudah tua dan rapuh justru dapat menjadi penyebab kematianmu. Atapnya sudah sangat rusak. Setelah engkau sembuh nanti, perbaikilah atap rumah ini." Lalu beliau bersabda kepada ibu saya, "Ikutlah bersama saya untuk mengambil obat. Berikanlah obat itu kepadanya. Kami juga akan berdoa. Insya Allah, ia akan sembuh." Maka ibu saya pun ikut bersama Huzur menuju kediaman beliau untuk mengambil obat. Huzur memberikan 3 bungkus obat. Bungkus pertama saya minum saat itu juga, sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Bungkus kedua saya minum pada sore harinya. Setelah meminum 2 bungkus obat tersebut, saya sudah dapat bangun dan duduk di atas ranjang. Bungkus ketiga saya minum keesokan paginya. Hanya dengan meminum ketiga bungkus obat itu, penyakit saya pun hilang sama sekali. Beliau melanjutkan, 5 atau 6 hari kemudian saya telah benar-benar sehat. Hanya sedikit rasa lemah dan yang masih tersisa. Setelah sekitar 1 minggu, saya datang menghadap beliau alaihissalam karena badan saya masih lemah. Saya dipapah ke atas. Ketika saya menghadap beliau, Huzur bersabda, "Sekarang Anda telah merasa tenang, bukan?" Saya menjawab berkat doa dan obat dari Huzur. Sejak hari itu, saya sama sekali tidak mengalami demam ataupun penyakit lainnya. Kemudian Huzur alaihissalam bertanya, "Lalu bagaimana dengan rumahmu?" Saya menjawab, saya telah sakit selama sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Saya tidak mempunyai uang sepeser pun. Bagaimana mungkin saya dapat memperbaiki rumah atau mengganti atapnya? Mendengar itu, Huzur bersabda, kami akan memperbaikinya. Saat itu juga beliau memanggil Maulwi Muhammad Ali Sahib dan bersabda, ketika Anda memesan kayu untuk kamar-kamar madrasah, sekalian saja pesan kayu untuk atap rumah Abdul Rahim dan perbaikilah rumahnya. Berapapun biayanya, kami akan menanggungnya. Kemudian Maulwi Muhammad Ali Sahib mengutus seorang tukang bangunan bernama Raka Ram untuk memeriksa rumah saya dan memperkirakan kebutuhan kayunya. Setelah memeriksa, ia melapor kepada Maulwi Sahib bahwa rumah tersebut memerlukan 10 batang balok kayu. Maulwi Muhammad Ali Sahib lalu melaporkan kepada Huzur, kayunya akan menelan biaya 30 rupiah. Maka Huzur segera menyerahkan 30 rupiah kepada Maulwi Muhammad Ali Sahib dan rumah saya pun diperbaiki. Beliau menambahkan, adapun biaya lain seperti upah para pekerja dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, saya tidak mengetahui berapa jumlahnya. Semua itu pun ditanggung oleh Hadrat Masih Maud salam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ketika menyampaikan ringkasan umum mengenai sifat tayyibah kehidupan suci Hadrat Masih Maud salam, paman kami yang tertua, almarhum Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib atas permintaan saya pernah menulis sebuah artikel mengenai akhlak dan sifat-sifat Hadrat Masih Maud salam. Dalam artikel tersebut beliau menulis, beliau alaihissalam adalah pribadi yang sangat penyayang dan penuh kasih sayang. Beliau sangat dermawan, sangat memuliakan tamu, dan merupakan asyja'un nas, yakni orang yang paling pemberani di antara manusia. Pada saat-saat datangnya berbagai ujian, ketika hati orang-orang lain mulai ciut, beliau justru maju ke depan,
bagaikan seekor singa jantan. Sifat pemaaf, suka menutupi kesalahan orang lain, kemurahan hati, kerendahan hati, kesetiaan, kesederhanaan, kecintaan kepada Allah Ta'ala, kecintaan kepada Rasulullah, penghormatan kepada para pembesar agama, menepati janji, pergaulan yang baik, kewibawaan, rasa kehormatan atau ghairat, keberanian, keteguhan tekad, wajah yang selalu ceria, serta raut muka yang lapang dan berseri merupakan akhlak-akhlak luhur yang paling menonjol pada diri beliau. Saya mulai melihat beliau alaihissalam ketika saya masih seorang anak berusia 2 tahun. Kemudian beliau tidak lagi berada di hadapan mata saya ketika saya telah menjadi seorang pemuda berusia 27 tahun. yakni ketika beliau wafat, namun saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik daripada beliau. Tidak ada yang lebih luhur akhlaknya, lebih saleh, lebih memiliki kasih sayang layaknya seorang ayah kepada orang lain, dan lebih tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya daripada beliau. Beliau adalah sebuah cahaya yang Allah tampakkan ke dunia demi umat manusia, dan beliau laksana hujan rahmat yang turun ke bumi setelah musim kemarau panjang yang menimpa keimanan, dan karenanya bumi itu kembali menjadi subur. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kemudian menyampaikan kesaksian pribadinya. Inilah pula kesaksian saya sendiri berdasarkan apa yang telah saya saksikan dengan mata kepala saya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mir Sahib. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita juga akhlak-akhlak luhur tersebut, yang untuk menegakkannya Allah Ta'ala telah mengutus beliau alaihissalam dalam penghambaan kepada Hadrat Rasulullah SAW. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.